Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Ya, karena masih masuk musim penghujan, jadi kalian di rumah saja, jangan sering bermain. Tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Jangan lupa melaksanakan 3M. Apa saja 3M itu? Ada yang tahu? Memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak. Ya, betul. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ada yang sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah Peristiwa tahu? proklamasi, Pak. Ya, betul. Kita akan belajar mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Untuk itu, Bapak Dimas ada video, kalian bisa menyimak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Barusan kalian sudah menyimak video tentang apa? Detik-detik proklamasi, Pak. Ya, betul, Fatin. Detik-detik pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, Bapak akan bertanya, siapa yang membacakan teks proklamasi? No. Siapa yang menjawab? Soekarno, Pak. Ya, betul. Yang membacakan teks proklamasi adalah Pak Soekarno. Yang kedua, mengapa pembacaan proklamasi dilakukan? Ada yang tahu? Untuk menentukan Fatin, Pak. Ya, gimana Fatin? Untuk menentukan bahwa Indonesia telah merdeka. Untuk menentukan bahwa Indonesia telah merdeka. Ada yang tahu bagaimana proses sebelum pembacaan proklamasi dilakukan? Ada yang tahu prosesnya? Mengibarkan bendera merah putih. Mengibarkan bendera merah putih. Siapa yang menjawab tadi? Rehan. Rehan. Bisa jadi. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban? Ya. Nah, untuk prosesnya itu, kita akan belajar tentang itu juga, bagaimana proses menuju pembacaan proklamasi itu dilakukan. Kita akan belajar tentang itu hari ini. Ada beberapa kalimat yang pernah dilontarkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kemudian ada sebuah kata yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Silahkan nanti kalian coba tuliskan 3 sikap kepahlawanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan membuat ulasan pada teks bacaan. Setelah kalian membaca teks yang berjudul pembacaan teks proklamasi, kemudian kalian menyimpulkan dari isi teks bacaan tersebut. Setelah menyimpulkan, kalian membuat ulasan. Yang ketiga, membuktikan adanya pengaruh kalor dengan melakukan percobaan mandiri, merebus air, dan kunyit. Itu adalah yang kita pelajari kegiatan belajar hari ini. Coba silahkan, Rehan, tolong dibacakan teks ini. Yang paragraf pertama. Yang paragraf pertama. Ya, Pak. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Dari teks yang telah kalian baca, ada yang tahu teks itu berisi apa? Penjelasan tentang apa?
teks yang telah kita baca itu, ya, Susunan acara sebelum dibacakannya proklamasi dan setelah dibacakannya proklamasi. ya, teks yang telah kalian baca tadi berisi tentang detik-detik upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau sebagai Deklarasi Negara Indonesia yang telah terbebas dari penjajahan. Nanti tugas selanjutnya adalah setelah kalian membaca teks narasi tadi yang telah dibacakan oleh teman-teman, coba kalian ceritakan kembali dengan kalimatmu sendiri. Ditulis secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Setelah kalian membaca teks narasi, kalian membuat ulasan singkat seperti ini. Selanjutnya, ternyata sebelum pembacaan proklamasi dilakukan, ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum pembacaan proklamasi itu ada peristiwa-peristiwa yang menentukan, yang sangat berpengaruh terhadap pembacaan proklamasi ini. Jadi tidak semata-mata pembacaan teks proklamasi ini. Jika belum tahu, Bapak ada video beberapa peristiwa sebelum pembacaan teks proklamasi itu dilakukan. Kalian bisa menyimak. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun. Ada beberapa peristiwa penting sebelum terjadinya proklamasi. Yang pertama ada BPUPKI. Dari keenam peristiwa penting ini, kalian cari tahu informasi lebih lanjut dari 6 peristiwa di atas. Dari ketuanya siapa, kemudian wakilnya siapa, tanggal pembentukannya kapan, kemudian dilaksanakan rapatnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kalian membuat peta pikiran seperti gambar ini. Kalian bebas boleh menggunakan aplikasi di Play Store atau aplikasi online yang ada di internet, atau kalian boleh menggunakan di kertas. Kemudian, Bapak ada pertanyaan sedikit. Siapakah yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ada yang tahu siapa? Yang menjahit bendera pusaka merah putih? Sila? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Kira-kira pada pukul 10 pagi saat ini, suhu udaranya panas atau dingin? Dingin. Dingin. Mengenai suhu udara, kemarin kita sudah belajar mengenai pengaruh kalor, yaitu perpindahan panas dari suatu benda. Nah, tugas selanjutnya kalian bisa membuktikan pengaruh kalor terhadap benda. Kalian membuat percobaan seperti Bapak Dimas kemarin yang sudah Bapak tunjukkan videonya. Membuat percobaan sederhana, bahan dan alatnya ada panci kecil, kemudian ada air, kalian bebas 250 atau 500 ml kunyit yang sudah dikeprek. Untuk kunyitnya bebas mau sepanjang 1 jari, tapi nggak usah banyak-banyak, cukup 1 saja. Kemudian ada kompor. Untuk langkah percobaannya, kalian amati, tuangkan air dan kunyit ke dalam panci. Jadi kalian siapkan panci dulu, tuangkan air, kemudian dimasukkan kunyitnya, kemudian diletakkan di atas kompor yang sudah menyala. Sebelum kalian melakukan percobaan, kalian amati dulu keadaan air dan sebelum dipanaskan, itu kondisi airnya bagaimana. Setelah kalian hidupkan kompor, kemudian amati setiap 3 menitnya, seperti percobaan yang Pak Dimas lakukan kemarin setiap 3 menitnya. Nah, untuk refleksi hari ini, materi apa yang telah kalian pelajari? Sejarah. Tentang sejarah. Sejarah apa?
Sejarah proklamasi. Sejarah pembacaan proklamasi. Iya, sejarah pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh siapa? Insinyur Soekarno. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Baik, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap di rumah saja, jaga jarak, jaga kesehatan juga. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak.